Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bagaimana sih cara mewujudkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Bu Dinar akan menjelaskan 3 hal sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Nah, sholawat di sini itu sangat banyak sekali jenisnya, seperti yang kalian ketahui dan biasa didengarkan ketika di musola atau di tempat ngaji, yaitu seperti sholawat Ibil Qulub, sholawat Nariyah, sholawat Azhil, atau sholawat dan sholawat yang lainnya. Sholawat yang paling singkat atau yang paling mudah untuk diucapkan yaitu yang berbunyi Shallallahu ala Muhammad. Itu adalah bacaan sholawat yang paling singkat dan paling mudah kita ucapkan. Dalam keadaan apa saja kita membaca sholawat? Kita membaca sholawat itu dalam berbagai keadaan. Boleh dijadikan sebagai zikir ketika kita melakukan sesuatu. Nah, membaca sholawat ini dianjurkan kepada setiap umat Nabi Muhammad. Karena apa? Dengan membaca sholawat itu berarti kita dapat mengungkapkan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka malaikat akan memberikannya pahala yang sangat besar, 10 kebaikan ketika dia membaca 1 kali sholawat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu apa saja? Misalnya sholat ini bisa sholat wajib atau sholat sunnah. Terutama kalian harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Nah, meskipun masih kecil, tapi harus dibiasakan untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah ajaran Nabi Muhammad itu hanya sholat saja? Tidak. Ada juga senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan guru, kemudian memperbanyak berzikir untuk mengingat Allah, membantu orang lain, mengaji ini tidak hanya kalian mengaji di TPQ saja, tapi usahakan di rumah kalian baca lagi Iqra atau Al-Qur'annya. Ajaran Nabi Muhammad itu adalah yang telah diwahyukan oleh Allah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad, di mana kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa beramal soleh, dan tidak dianjurkan untuk melaksanakan kemaksiatan, kejahatan, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu mewujudkan cinta kepada Nabi Muhammad itu dengan meninggalkan larangan Nabi Muhammad. Larangan yang dilarang oleh perbuatan yang dilarang oleh Nabi itu juga perbuatan yang dilarang oleh Allah. Larangan itu apa? Larangan itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja sih contoh perbuatan yang tidak boleh kita lakukan menurut Nabi Muhammad dan menurut Allah? Yang pertama, misalnya suka bertengkar, itu adalah termasuk larangan, karena orang yang suka bertengkar itu berarti dia tidak cinta kepada sesama manusia, kepada sesama temannya. Kemudian tidak melaksanakan sholat, padahal sholat itu adalah kewajiban setiap manusia, kewajiban setiap umat Nabi Muhammad. Minimal 5 waktu saja itu harus dilaksanakan.
kemudian berkata bohong, itu adalah larangan Nabi Muhammad. Kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan atau kita dianjurkan untuk senantiasa berbicara jujur atau berbicara apa adanya, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, karena orang yang berbohong ini akan menjadi temannya setan. Orang yang melaksanakan larangan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad dan tidak diperbolehkan oleh Allah, maka dia menjadi temannya setan. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Dinar, silahkan kerjakan latihan soal ini. Misalnya pada soal nomor 1, di sini kalian harus menarik garis mana jawaban yang paling benar berdasarkan pernyataan di atas. Misalnya pada soal nomor 1, ketika berbicara kita harus bagaimana? Apakah sholat, ibu, jujur, sayang, atau sholawat? Jawaban yang paling benar. Kalau berbicara kita harus jujur, misalnya, berarti ditarik garis dari nomor 1 ke kata jujur ini. Nah, seperti ini. Kenapa Bu Dinar memberi tugas kalian seperti ini? Hanya 5 soal saja. Coba nanti ditulis di buku tulis, dikumpulkan ke Bu Dinar, dengan difoto saja ya, ditulis di buku tulis agama, tidak dengan bantuan orang tua, ayah atau ibu, untuk menggambar kotak-kotak seperti ini. Nanti anak-anak tinggal menulis dan menarik garis sebagai jawabannya. Agar apa? Kalian bisa terlatih untuk menulis dan membaca. Kalian juga harus mengirimkan video ketika kalian membaca. Misalnya, Nabi Muhammad memiliki sifat kasih titik-titik. Kalian harus mengirimkan video ke Bu Dinar ketika kalian membaca soal ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.